luar biasa di dalam Tuhan, amin. Kita mau mengucap syukur untuk anugerah Allah yang besar buat hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau ambil waktu kita sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kalau kasih setia Tuhan itu sungguh besar buat hidup kita sekalian. Haleluya. Sampai di bulan ini Tuhan, kami mengucap syukur. Mengucap syukur untuk anugerah Allah yang terbesar buat hidup kami. Mengucap syukur untuk apa yang Allah sudah kerjakan buat kami. Amin, bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
yang kudus, kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, kau mati bagiku, selamatkanku dengan kekuatanku. Ku diangkat jadi anakmu, bukan karena kehebatanku. Kau jadikan aku alatmu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sungguh
yang dapat mensucikan kami. Tidak ada satupun yang dapat menyembuhkan kami selain kuasa darah Yesus. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur, baik kami yang ada di gereja maupun kami secara online di rumah. Berkati kami semua Tuhan, karena kami rindu ada mujizat Allah terjadi dalam hidup kami hari-hari ini. Berkati ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami mengucap syukur, menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Masih bangkit berdiri, masih bersukacita. Amin. Haleluya. Sebab sukacita pujian Tuhan turun atas rumah-rumah kita sekalian. Haleluya. Karena pengorbananmu Tuhan yang terlalu
semuanya yang sedang terbaring di rumah sakit, Ibu Ruswanti di Purbalingga, dalam nama Yesus, oleh bilur darah anak domba Allah dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap anak-anakmu Tuhan yang berhalangan hadir ibadah oleh karena sakit, hari ini Tuhan jamah dalam nama Yesus. Setiap umatmu yang sedang bergumul dengan kebutuhan, dengan beban berat mereka, mengalami kemenangan dalam nama Yesus. Setiap umatmu yang hadir di rumah Tuhan hari ini Tuhan, yang membutuhkan Tuhan secara pribadi, Tuhan jumpai umatmu dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar hari ini bagaimana berdoa sebagai gaya hidup Engkau Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau adalah teladan agung hidup kami. Hari ini Tuhan kami berdoa, menyerahkan hati kami ke dalam tangan kuasa. Sebentar dengar berita firman Tuhan, berbicaralah kepada kami. Sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu. Pengurapan Roh Kudus datang kepada kami semuanya, supaya kami menangkap isi hatinya Allah hari ini melalui firman-Mu, dan Yesus yang dimuliakan, yang ditinggikan. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang selalu percaya kepada Tuhan, mari kita katakan amin. Haleluya. Kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tidak terasa bahwa kita memasuki bulan Juli sebagai bulan yang ke-7 di tahun 2022. Dan bagi kita nanti kalau kita melewati Agustus, sudah masuk dalam bulan September, nanti tidak terasa kita akan kembali masuk di dalam bulan sukacita, bulan Natal. Dan tentunya ini menjadi satu tanda bahwa kita harus mengakhiri tahun 2022 semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita senang hari ini bersukacita, pengantin baru sudah hadir di tengah-tengah kita, ya, Brother Stefanus dan Sister Sheila, ya. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk mereka. Yang lain nyusul lagi bulan Oktober, ada lagi yang bulan April atau Mei, dan 2023 ya. Waduh, saya kira ini bukan bicara mengenai prediksi tahun 2023 itu bisa 2-3 pasangan Bapak sekalian, ya. Ya berarti gereja ini menjadi gereja yang hidup karena ada yang lahir, yang didoakan dalam doa berkat penyerahan anak atau baby dedication, biasanya begitu. Lalu ada yang dibaptis, lalu ada yang diberkati dalam pernikahan Bapak sekalian. Haleluya. Jadi kita bersukacita kepada Tuhan. Bulan Juli gereja kita memiliki tema Yesus Kristus teladan agung kita. Haleluya. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita belajar mengenai satu hal yang simple, sederhana, namun tanpa kita berlama-lama kita memahami bahwa kalau simple, sederhana itu bukan berarti sesuatu yang ringan, yang mudah, ya. Sesuatu yang simple, sederhana kadang-kadang terlupakan dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan ingin mengingatkan kembali supaya kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang simple, sederhana itu tidak boleh kita lupakan dan tinggalkan. Simple, sederhana itu adalah bicara mengenai doa, ya. Dan judul renungan firman Tuhan untuk mengantarkan kita dalam sakramen perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama-sama adalah berdoa sebagai gaya hidup Yesus Kristus. Mari kita akan buka dalam Injil Markus 14 ayat 32 sampai dengan 39. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat Alkitab atau bisa melihat screen monitor televisi yang ada di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan
di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia bawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia masih sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saya itu lalu daripadanya. Katanya, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Haleluya. Kita bisa memperhatikan mengenai sesuatu hal yang sudah terjadi pada waktu itu, bahwa Yesus yang selalu bersama dengan murid-muridnya, atau Yesus seorang guru yang diurapi, selalu disertai oleh murid-muridnya. Dan pada waktu itu dia mengajak murid-muridnya pergi ke Getsemani. Ya, jadi Getsemani itu adalah sebuah taman atau sebuah kebun. Ya, dan kita bisa lihat bahwa taman atau kebun Getsemani itu adalah tempat yang cukup baik. Dan kita bisa melihat kenapa mereka pergi ke Getsemani, oleh karena Yesus dan murid-murid sangat penat, capek luar biasa setelah mereka melayani sepanjang hari. Ya, jadi pada waktu Yesus mengajak murid-muridnya ke Getsemani, bahwa murid-muridnya berpikir, wah ini mau cari penginapan yang free, yang gratis, gitu ya. Jadi tetapi rupa-rupanya prediksi mereka meleset, karena Yesus bertujuan pergi ke Getsemani hendak berdoa kepada Bapaknya. Sehingga Yesus mengatakan, tinggallah sejenak di sini. Nah, kata tinggallah ya di sini ya, jadi berpikir bahwa ya Yesus memperbolehkan mereka beristirahat atau tidur begitu. Dan Yesus berdoa. Dan kita bisa melihat bahwa ini merupakan sebuah gambaran dalam kehidupan sehari-hari Yesus yang ada di muka bumi pada waktu itu, yang hidup melayani bersama dengan murid-muridnya, melakukan sesuatu yang simpel, yang sederhana, yaitu doa. Ya, kalau Alkitab dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru ya menyebutkan ada ratusan kali kata doa, berdoa, berdoalah. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa berdoalah, doa itu sesuatu yang sangat penting. Ya, kalau saya bisa menyebutkan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu memang diharapkan oleh Allah. Ya, berdoalah itu dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dalam bagian khusus mengenai Injil, kalau kita bisa melihat kembali bagaimana Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyebutkan kata doa, berdoalah, disebutkan ya puluhan kali. Dan kita bisa mengerti pada waktu kata itu tidak hanya disebutkan, tetapi menjadi sebuah praktek gaya hidup, pola hidup dari Yesus secara pribadi pada waktu dia hidup di muka bumi ini. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah aktivitas sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Dan kita harus teladani. Ya, teladan agung kita adalah Yesus Kristus. Kita mengikuti teladan dari hidup Yesus. Apa yang menjadi perkataan dari Yesus, apa yang menjadi tingkah laku dari Yesus, gaya hidup kita harus mengikuti gaya hidup Yesus Kristus. Saya punya kamar bersama dengan
dengan adik-adik saya, ya. Dan terakhir saya punya kamar khusus di depan di rumah besar, ya. Lalu saya tempelkan beberapa poster idola saya, ya. Ada tokoh politik, ada penyanyi, ya. Salah satunya penyanyi rock. Itu waktu masih remaja, ya, penyanyi rock, ya. Jadi poster itu bukan poster asli, saya gunting dari majalah, begitu ya. Karena kalau dulu mendapatkan poster pasti agak sulit dan pasti cukup mahal. Beda dengan zaman sekarang, ya. Tinggal cari di Google, searching, ya, kepada opak Google, tinggal print sendiri bisa. Ini kalau zaman dulu kan belum ada, ya. Jadi, nah, kalau kita lihat idola kita, ya, entah itu penyanyi pop, penyanyi rock, atau seorang atlet, ya, seorang olahragawan, maka kita mau mempelajari apa gaya hidupnya. Wow, kalau Aderai, ada yang idolanya Aderai, nah, bisa sehari makan 20 biji telur. Wah, ya, nah, enak nggak kira-kira? Ya, sehari 5 telur aja sudah luar biasa kan? 20 butir biji telur bisa. Ya, wah, kalau telur puyuh bisa, bukan di telur ayam. Ya, nah seperti itu, ya. Nah, sampai seperti itu sampai detail, ya, mengikuti gaya hidup dari idolanya. Nah, kalau kita mengidolakan Yesus sebagai teladan agung hidup kita, harusnya kita mengikuti gaya hidupnya, ya, gaya hidupnya sehari-hari. Tentunya yang saya sebutkan gaya hidupnya tidak berhubungan dengan pakaian, ya, karena itu a priori, itu sesuatu yang berhubungan dengan zaman, betul? Nggak mungkin lah saya akan berdiri di mimbar dan pakai jubah seperti Yesus pakai. Pasti Bapak Ibu akan sedikit bingung, ini ada apa dengan Pak Eko nih? Ada apa gerangan dengan Pak Eko? Habis dari pulang dari kota Malang, Jawa Timur, kok aneh begitu kira-kira, ya? Tentunya enggak. Kita pasti akan menggunakan, ya, sesuatu yang melekat di badan kita yang relevan, yang masih cocok dengan zaman ini. Seperti apa yang Yesus lakukan, yaitu hal berdoa, itu sangat masih relevan, cocok kita lakukan pada zaman ini. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau kita lihat mengapa gaya hidup Yesus yang berdoa menjadi teladan kita, saya mendapati ada 3 kebenaran yang simpel, sederhana. Yang pertama adalah bahwa Yesus berdoa dalam waktu yang terbaik. Kalau kita lihat kembali di dalam ayat yang ke-32, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Kalau kita melihat kembali dari beberapa kata yang disebutkan di situ, ya, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu sampailah. Lalu di sana juga ada kata duduklah di sini sementara aku berdoa. Ini berhubungan dengan time, dengan waktu. Kita sepakat kalau melihat atau memahami dari kata-kata yang disebutkan oleh Yesus yang berhubungan dengan waktu, berarti di sini Yesus tidak dipenuhi dengan waktu yang kosong. Ya, tidak dipenuhi dengan waktu yang kosong. Yang kedua, Yesus di sana rupanya punya manajemen waktu, pengaturan waktu yang terbaik, luar biasa, ya, luar biasa. Maksudnya apa? Waktu mengatakan duduklah di sini sementara aku berdoa, so Yesus hendak melakukan survei dulu di mana tempat dia bisa berdoa dengan baik. Baru nanti akan pulang kembali dan mengajak murid-muridnya, ya. Nah, ini guru yang baik ini. Jadi kalau untuk survei kan ada risiko. Kan nggak tahu kalau di taman itu ada ular dan sebagainya, dia pergi duluan. Ya, nah ini pemimpin yang hebat. Pemimpin hebat adalah pemimpin yang di depan dalam situasi yang darurat seperti itu. Ya, jadi bukan nyuruh anak buahnya di depan waktu darurat. Dialah yang ada di depan. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah pengaturan waktu. Ya, Yesus itu bukan orang yang nganggur. Ya, kalau kita baca perhatikan baik-baik dari Injil-Injil bagaimana dia pagi melayani, ya,
di desa, di kota, ya, di kampung-kampung dan sebagainya, sampai kita bisa lihat di tengah danau itu, ya, pada waktu taufan, angin ribut menyerang perahu yang ditumpangi, dinaiki oleh murid-murid dan Yesus, yang didapati oleh murid-murid, dia sedang apa? Sedang tertidur di buritan di bagian belakang perahu. Ini menggambarkan apa? Yesus itu sangat penat, sangat lelah. Artinya apa? Sibuk luar biasa, bukan? Nah, tapi saya ingin menyebutkan juga berhubungan waktu. Yesus bukan orang yang cari kesibukan. Memang benar sibuk. Ya, tapi dia mengatur waktu dengan baik. Dia berdoa. Bahkan saya menuliskan banyak catatan tentang aktivitas doanya. Sebelum membangkitkan Lazarus, dia berdoa. Dia berdoa khusus untuk kesatuan dalam Yohanes 17. Ya, untuk murid-muridnya. Dia berdoa di Taman Getsemani, disebutkan oleh Matius, Markus, Lukas. Lalu sebelum dia mati dan kayu salib, dia berdoa juga. Lalu pada waktu dibaptis, dia berdoa. Pada dia pergi ke tempat yang sunyi, dia berdoa. Menyembuhkan orang di malam hari. Dan sebelum Yesus mengajar di Galilea, dia berdoa. Sebelum Yesus berjalan di atas air, dia berdoa. Sebelum memilih 12 muridnya, dia juga berdoa. Wah, luar biasa. Jadi dia menyediakan waktu yang terbaik untuk datang kepada Bapaknya. Nah, apakah kita pernah, ya, sengaja mengcancel semua agenda, lalu mempersiapkan agenda yang terbaik, waktu terbaik untuk bertemu, janjian, ya, dengan orang yang kita pandang yang terbaik? Pastilah, ya. Kalau Bapak Suryadi diundang oleh wali kota Tangerang, pasti Pak Suryadi pikir, wah, undangan ini resmi nih, ya. Bingung kan mau pakai apa, baju batik atau pakai jas, begitu ya. Udah pasti nggak mungkin baju renang, begitu ya. Gitu ya. Wah, waktunya sore hari lagi, jam 5. Wah, saya harus izin kerja nih. Saya harus pulang cepet-cepet dari pekerjaan jam 3. Yang bilang kalau pimpinan bahwa saya diundang oleh wali kota. Persiapkan waktu dengan baik, betul? Ya, kalau perlu cuti untuk hadirilah demi ketemu dengan wali kota, kan begitu ya. Nah, demikianlah Yesus. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk meladani gaya hidup Yesus yang berdoa, berkenaan dengan waktu yang terbaik? Marilah kita belajar memahami bahwa doa yang kita lakukan adalah dengan waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Ini bukan bicara bahwa doa waktu yang terbaik itu pagi hari, doa yang terbaik itu siang hari, doa yang terbaik malam hari, tengah malam. Bukan. Tapi terbaik dalam pandangan Tuhan adalah bahwa kita memang menyediakan waktu itu khusus untuk doa. Ya, kalau Tuhan menyebutkan kepada murid-muridnya, tidak dapatkah engkau berjaga 1 jam saja? Wah, ini ya. Artinya apa? Ini berbicara mau enggak pikiran kita khusus berdoa, kusuk, konsentrasi. Kita bisa berkontemplasi, merenungkan hanya berhubungan dengan Tuhan di waktu 10 menit, 15 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam itu. Kita bersendirian bersama dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan kita berdoa dalam waktu yang terbaik. Ya, silakan Bapak Ibu mengambil waktu pagi hari sebelum bekerja. Silakan mengambil waktu istirahat dari jam 12 sampai dengan jam 2 siang di kantor. Ambil waktu 15 menit untuk ada di sudut ruangan, ya. Yang tidak perlu berteriak-teriak karena kantor itu bukan kantor pribadi misalnya. Banyak teman di situ, ya, dan sebagainya. Ya. Saya pada waktu kuliah siang hari, saya cari tempat yang sangat kosong. Ya, di asrama itu ada 3 lantai. Baru-baru kami sedikit nostalgia ya di asrama, ya. Lalu naik ke 3 lantai, ya, dan saya masuk di satu kamar. Kebetulan itu lantai 3 itu kosong dan
berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang teman-teman suka cari saya, kok mana ya? Karena dulu saya senat mahasiswa, cari mana ya gitu ya. Tapi beberapa teman yang dekat dengan saya sudah tahu, oh ini jam doanya Eko, ya cari di lantai 3. Tapi kalau jam segini jangan diganggu, begitu ya. Waktu saya sempat bekerja menjadi seorang sales, ya, saya biasanya setelah makan siang, ya, saya makan siang di mana aja, ya, sudah pasti di pinggir jalan, bukan di tengah jalan, begitu ya. Nah, gitu, lalu saya ambil waktu berdoa, ya. Nah, di mana saja dalam perjalanan dengan bus malam bisa mengambil waktu untuk berdoa, ya, dan tanpa sukar mengatakan kepada teman sebelah, ya, teman baru ketemu di bus, gitu kira-kira ya, bilang, Pak, maaf ya, saya akan doa. Oh, dia tahu ini orang Kristen, ya, bukan bermaksud seperti ahli Taurat, tapi supaya apa? Apalagi saya suka ngobrol dengan orang, ya, begitu ya. Nah, kenapa saya harus ngobrol? Karena itu mencegah saya tertidur pulas. Kenapa saya mencegah tertidur kalau di bus? Jangan sampai saya menjadi perusak suasana, karena suara saya sangat nyaring sekali kalau tidur. Nah, itulah yang disebut dengan berdoa dalam waktu yang terbaik. Yang kedua, bagaimana Yesus menjadikan doa sebagai hidupnya, dan kita sebenarnya adalah berdoa mengikuti kehendak Allah. Kalau kita membaca kembali dalam ayat 36, di sana disebutkan, katanya, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini padaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Kalau di dalam Matius dan Lukas menggunakan satu kata, ya, kalau boleh cawan ini lalu daripada, kalau boleh penderitaan ini lalu daripada, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, ini konten doa dari Yesus. Yesus berdoa mengikuti kehendak Bapaknya. Ya, di dalam doa-doa yang kita lakukan, mari kita belajar untuk menyingkirkan kehendak diri kita sendiri. Tentunya Tuhan menghormati kehendak diri kita sebagai manusia. Bahkan kita memiliki free will, ya, kehendak bebas. Tetapi pada waktu kita berdoa kepada Allah, berhubungan dengan Tuhan secara pribadi, biarlah kita akan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hidup yang paling nyaman, paling tentram, paling damai, waktu kita mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. My will, ya, versus God's will. Kehendak kita, ya, berlawanan acap kali dengan kehendak Tuhan. Kalau kehendak kita tuh bicara mengenai segala keinginan kita yang mesti dipenuhi dalam hidup yang berpusatkan kepentingan diri kita sendiri. Ya, kalau kehendakku berarti aku, me, bukan mie goreng, bukan mie rebus, me, aku. Tapi kalau kehendak Allah, kehendak Tuhan, segala keinginan Allah yang dipenuhi olehnya, oleh Allah sendiri, agar manusia selamat demi kepentingan manusia atas semuanya. Jadi kalau kehendak kita untuk kepentingan kita, tapi tidak dilakukan oleh kita, dipenuhi oleh kita. Tapi kalau kehendak Tuhan, kehendak Allah, itu keinginan Allah sendiri, keinginan Tuhan sendiri yang dipenuhi oleh Tuhan justru untuk kepentingan kita. Luar biasa, bukan? Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita percaya, bukan Tuhan yang egois. Wah, luar biasa ya. Tapi Tuhan yang selalu mementingkan kebutuhan kita. Kita bersyukur, percaya kepada Tuhan. Jadi kalau bicara mengenai kehendak Tuhan itu kita temukan di dalam firman Tuhan, ya. Dan saat kita bersekutu pribadi dengan Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu mengatakan, oh, akhirnya aku tahu ini kehendak Tuhan dalam kehidupanku. Tetapi dari semua perkara peristiwa terjadi, rata-rata hasil survei mengatakan setelah itu lewat terjadi, baru sadar, oh, ini tuh maksudnya Tuhan. Seharusnya kita belajar ada di tengah, mengatakan, oh, saya harus berhenti, ini bukan kehendak Tuhan, ini kehendakku, ya, saya harus ikuti kehendak Tuhan. Di dalam doa-doa kita, mari kita belajar mengikuti kehendak Tuhan. Nggak enak seperti Yesus waktu dia doa.
Dia stres luar biasa karena besok akan disalibkan mati, ya. Berbeda dengan kematian kita. Kita nggak bisa menyaksikan sendiri, betul nggak? Ya, kita nggak bisa merasakan waktu mati. Ya, saya baca sebuah buku tentang orang mati. Ya, jadi buku ini agak unik, ya, karena ini hasil survei dari orang-orang yang hidup yang membayangkan kalau mati bagaimana. Lalu rata-rata hampir 97% mengatakan sudah pasti waktu mati dia nggak bisa merasakan apa-apa lagi, nggak bisa melihat lagi, begitu ya, kira-kira ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa lihat berbeda dengan Yesus yang mati, dia dihina luar biasa di atas kayu salib, ya. Dan tentunya bukan Tuhan yang mati, manusia yang mati, ya. Nah, kalau bicara mengenai hal ini bicara mengenai teologi, ya, pasti ada yang pusing 7 keliling. Bagaimana sih Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, ya. Lalu jangan sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan kita mati. Tuhan kita nggak pernah mati, amin. Ya, dalam kemanusiaannya dia mati, manusianya yang mati. Oleh karena itu kepercayaan lain menyebutkan dari Tuhan, lalu Tuhan menjadikan seorang mengubah wajahnya, lalu orang itulah yang dijadikan Yesus. Nah, padahal itu salah juga. Ya. Nah, jadi mari kita belajar untuk mengikuti kehendak Allah di dalam doa-doa kita. Yang ketiga, berdoa bagi kepentingan semua orang. Di dalam ayat 37, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Sebetulnya orang Indonesia ini lebih lembut dibanding oleh orang Ibrani, ya, karena di sana diberi tanda tanya. Padahal ini sebetulnya tanda seru harusnya. Simon, bangun, kamu tidur? Ah, gitu ya, kan nggak mungkin tanya, betul kan? Apalagi Yesus, Simon, ayo bangun, kamu tidur ya, nggak begitu, ya. Yesus tegas, Simon, bangun. Kenapa kamu tidur? Kamu nggak bisa berjaga-jaga 1 jam saja? Ah, gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa ini rupa-rupanya bahwa murid-muridnya masih egosentris, memenuhi kepentingannya sendiri. Yang tadi saya sebutkan, mereka berpikir bahwa ya ini waktunya istirahat. Sehingga betul Simon dan kawan-kawan Yohanes mereka tidur terlelap, sementara Yesus bergumul dalam doanya. Nah, kalau kita belajar tentang Yesus memutarbalikkan konsep para murid dan juga diri kita semua tentang harga diri dan egosentris. Ya, kalau kita bisa lihat di gambar itu, ya sudah menjadi tradisi, ya, para murid biasanya dari perguruan itu melayani gurunya. Tapi ini dibalik, Yesus melepaskan kain dari ikatan jubahnya, mengambil air dan membasuh kaki muridnya satu persatu. Wah, dia sampai seorang murid mengatakan, Guru, aku tidak layak mencuci kakinya, kata begitu, ya. Bukan berarti karena dia malu karena ada korengan dan luka, tidak, bukan. Karena masalah status, ya, guru yang harusnya dilayani. Ini dalam konsep umum pada waktu itu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Yesus sudah mengajarkan harga diri orang percaya itu bukan dari apa yang dia kenakan, dari apa yang dia katakan, tetapi dari apa yang dia lakukan sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi ada istilah no action talk only, tidak hanya tong kosong berbunyi nyaring, ya, atau kalau drum kosong dipukul beng gitu, ya, tidak. Ada halilintar, ada geruduk, nggak ada hujannya. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan itu mayoritas adalah apa yang dilakukan oleh Yesus.
Jadi kita harus belajar dalam hal itu. Yesus bukan manusia yang egosentris. Acap kali waktu tidurnya tersita dan harus menghentikan angin ribut. Ya, enak lo tidur di kapal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum pernah menikmati tidur di tengah laut, wah enak sekali dengan angin sepoi-sepoi. Ya, nanti kawan-kawan pergi ke Tanjung Kait, lalu jangan ke Tanjung Kait, ya betul Tanjung Kait, nyebrang ke apa itu namanya, Pulau Untung Jawa. Jangan langsung menepi, balik lagi, ya biar Pak Riki bisa tidur di perahu kapal ya kayu itu, ya nggak apa-apa. Kalau bolak-balik 4 kali berarti 1.000 lah gitu ya. Itu masih murah kalau dibandingkan dengan menyeberang di tempat yang lain, ya. Nah, mari kita akan belajar hari ini, ya, belajar berdoa. Doa menjadi gaya hidup kita. Biarlah kita akan mengambil waktu yang terbaik dalam doa kita. Kita belajar mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan kita melalui doa. Dan dengan doa kita belajar mementingkan kepentingan semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ini bukan waktunya lagi untuk kami Tuhan terus berbicara tentang kebutuhan kami, terus berbicara mengenai kepentingan kami, terus berbicara mengenai harapan-harapan kami, terus berbicara mengenai apa yang kami ingin kehendaki. Tetapi kami sedang belajar meneladani Engkau Yesus hari ini, supaya kami menjadikan doa sebagai gaya hidup kami. Dengan doa kami bisa belajar bagaimana kami mengambil waktu yang terbaik, menyediakan waktu yang terbaik untuk berhubungan, berkomunikasi dengan dalam doa kami. Oh, terima kasih kami belajar dalam hidup kami mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan kami. Dan kami belajar untuk mementingkan kepentingan banyak orang dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami belajar dari teladan agung hidupmu Tuhan hari ini. Biar kiranya Tuhan akan kuatkan hidup kami. Biar kiranya Tuhan akan pimpin kami untuk berjalan di jalan-Mu Tuhan. Sehingga sepanjang hayat hidup kami akan meladani Yesus, teladan agung dalam kehidupan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami kembali merenungkan firman-Mu dan Engkau ajar kami untuk belajar meladani Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah umat seluruhnya Tuhan, kami akan bisa menjadikan Yesus teladan agung dalam kehidupan kami. Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Bahkan Tuhan bukan hanya mengajarkan secara teori tentang doa, tetapi Tuhan mempraktekannya, menjadikannya sebagai pola hidup. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu saudara sekalian, pada waktu firman Tuhan disampaikan mengenai doa menjadi gaya hidup, berarti doa bukan hanya sekedar di pikiran, di angan-angan kita. Berarti doa bukan hanya dalam tataran tahapan, oh waktu saya mau makan, saya pasti berdoa. Waktu saya mau berangkat ke pekerjaan, saya berdoa. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi Tuhan mau kita mengambil waktu yang terbaik untuk berhubungan dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam keluarga. Kalau ada di antara saudara yang sudah lama meninggalkan jam-jam doa, baik pribadi maupun keluarga, hari ini datanglah kepada Tuhan. Bukan karena legalitas, bukan karena takut kepada Tuhan, tetapi karena kita sedang belajar mengasihi Tuhan, mengikuti teladan agungnya. Maka kita harus belajar mengambil waktu yang terbaik untuk berdoa dalam kehidupan kita. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Dengan berdoa kita mengikuti kehendak Allah. Dalam doa kita sedang belajar untuk mengendalikan pemenuhan kepada kepentingan diri kita terus menerus. Justru melihat kepentingan banyak orang, kepentingan gereja, kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan seluruh jemaat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ambillah keputusan hari ini. Ya Tuhan, saya mau mengambil waktu yang terbaik untuk berdoa. Ambillah waktu yang terbaik sebagai keluarga. Saya akan mengambil jam-jam untuk berdoa bersama keluarga. Kalau Bapak Ibu Saudara adalah pimpinan di kantor, ambil keputusan. Saya akan mengajak karyawan saya, anak buah saya untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kalau saudara tokoh masyarakat, engkau akan dengan berani mengajak masyarakat untuk berdoa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap umatmu yang mengambil keputusan untuk mengambil waktu yang terbaik untuk berdoa, di dalam nama Yesus memberikan kekuatan, kemampuan, dan di dalam doa-doanya mengalami Allah secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Bahkan doa-doanya menjadi sarana mujizat Allah akan dinyatakan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkatilah umat dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan Tuhan setiap pribadi, setiap keluarga dan jemaat, baik yang mengikuti pada di gereja maupun secara online. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan firman-Mu yang sudah kami dengar, menerangkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita akan kembali datang kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan mengundang hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Yang terkasih hormat Bapak Rusi dan Bapak Awan. Lalu kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita kembali dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Sakramen perjamuan kudus berhubungan dengan keselamatan kita. Karena ini memiliki tujuan untuk mengingat kembali kematian Tuhan Yesus atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan saudara saya. Dengan darahnya dan tubuhnya yang terluka untuk menebus kehidupan kita dari dosa. Darahnya yang dilambangkan dengan anggur yang akan kita minum, dan tubuhnya yang terluka menderita dilambangkan oleh roti yang akan kita makan. Biarlah dengan sikap menghormati tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita melaksanakan perjamuan kudus hari ini, dan perjamuan kudus menjadi berkat untuk kita. Siapa yang boleh mengambil perjamuan kudus? Yang pertama, setiap Bapak Ibu yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, memahami tujuan dari perjamuan kudus hari ini. Sudah datang pribadi kepada Tuhan, seperti seorang memujukai datang di bait Allah itu, lalu menundukkan kepala dan mengatakan, Tuhan, aku tidak layak di hadapan-Mu. Aku berdosa, aku telah memberontak kepadamu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan orang ini yang dilayakkan oleh Tuhan. Mari datang dengan rendah hati kita sekali lagi, setiap pribadi berdoa kepada Tuhan. Dan perkataan, ya Tuhan, aku orang berdosa, tetapi karena aku percaya kepadamu, aku diselamatkan, aku disucikan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebelum mengambil perjamuan kudus ini, siapkan hatiku Tuhan.
Terima kasih untuk kematian. Terima kasih untuk kebangkitan. Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Nanti Pak Wawan akan berdoa untuk perjamuan kudus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari Tuhan kami diberi kesempatan Tuhan dalam satanan perjamuan kudus Tuhan. Dan kami mau mengingat Tuhan tubuh dan darah-Mu Tuhan yang tercurah di atas kayu salib Tuhan, menembus dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, keselamatan yang Kau berikan buat kami adalah anugerah yang terbesar. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan perjamuan ini ke dalam tangan-Mu Bapak, dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, marilah kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari ini, Minggu 3 Juli 2022 di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa. Haleluya. Lalu peganglah roti dengan tangan ke atas, sementara cawan taruh di depan dada. Sebab apa yang telah kukuduskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu tebus dosaku, kekudusan-Mu mengikuti-Ku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. kematian Engkau Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami Tuhan, sehingga Engkau kumpulkan kami, Engkau berikan kami kesehatan sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ini adalah minggu yang pertama di bulan Juli dan kita sepakat bersama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan hari ini, dan seraya kita mengatakan bahwa kita terus akan belajar mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, dan ucapan syukur kita bukan hanya untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, tapi juga buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan tentunya kita juga bersyukur kalau di bulan Juli ini bertemakan Yesus Kristus teladan agung hidup kita, sehingga apa yang sedang dipersiapkan oleh gereja Tuhan, mempersiapkan untuk pembangunan renovasi tahap yang kedua yang akan dilakukan paling tidak nanti di minggu ketiga bulan Juli Bapak Ibu sekalian. Dan gereja Tuhan juga baru 20% ya jemaat Tuhan mengambil janji iman ya, dan pasti semua akan dipersilakan dan berkesempatan untuk menabur bersama-sama, karena barang siapa yang menabur akan menuai ya. Dan tentunya dalam kesempatan hari ini kita akan berdoa bersyukur, dipersilakan akan mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan seperti janji dari firman Tuhan di dalam Matius 3:10, bahwa seluruh persembahan itu dan ujilah aku, bahwa Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Amsal 11:25, siapa banyak diberi kelimpahan oleh Tuhan. Jadi biarlah kita akan sama-sama hari ini mengucap syukur buat segalanya, dan setelah kita berdoa bersama, jemaat dipersilakan yang akan mengembalikan persepuluhan bisa maju ke depan. Lalu setelah itu juga nanti persembahan kolektor bisa diedarkan. Nanti minta kepada saudari Stefani dan saudari Selvi ya maju ke depan ya. Jadi mari kita akan berdoa Bapak Ibu sekalian dan menyerahkan kepada Tuhan sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur juga untuk segala berkat yang Tuhan berikan secara jasmani, berkat keuangan, ekonomi yang Tuhan berkati, dengan kekuatan yang Tuhan berikan secara fisik, kesehatan, sehingga setiap pribadi, setiap keluarga dalam rumah tangga berupaya dengan mata pencaharian mereka. Tuhan memberkati dengan keuangan yang ada. Bahkan setiap umat-Mu yang sudah lanjut usia, yang terbatas oleh karena fisiknya, tetapi hari ini Tuhan, kami semuanya yang akan mengembalikan persepuluhan, yang akan memberikan persembahan misi, yang akan memberikan persembahan kolektor, baik minggu kedua, ketiga, kepada seterusnya, Tuhan akan memberkati. Kalau ada di antara umat-Mu yang hari ini Tuhan mengalami kesulitan keuangan ekonomi, bahkan memiliki kebutuhan keuangan lebih banyak di bulan ini, Tuhan, mereka belajar seperti janda, wanita tua yang memberikan miliknya kepada Tuhan. Biar Tuhan akan memberkati juga, mengadakan terobosan keuangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian maju ke depan, lalu kita nanti akan diedarkan. Bapak Ibu sekalian, sementara persembahan diedarkan, nanti kita akan perhatikan kegiatan kita selama sepekan Bapak Ibu sekalian, dari hari Selasa hingga Kamis tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 2022 itu ada komunikasi pastoral onsite atau online. Jadi kalau onsite itu janjian misalnya ya, bisa di gereja, bisa di mana saja ya. Kalau itu konseling dan sebagainya, bisa di gereja, bisa di mana saja tempat yang kita bisa untuk nyaman konseling. Nah, tapi kalau online tidak perlu janjian, silakan, karena nomor handphone dari gembala dan ibu gembala juga 24 jam tidak pernah dimatikan ya. Jadi dipersilakan. Lalu hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 jam 7 ada latihan ibadah raya untuk minggu. Lalu untuk MPD onsite setelah itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita akan bersama-sama berdoa bersama Bapak sekalian. Nah tentunya Bapak Ibu sekalian menyediakan waktu untuk doa pribadi maupun doa keluarga. Lalu Bapak Ibu sekalian, sudah pasti setiap hari jangan lupa dengan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, mengikuti panduan dari kabar pasti yang sudah gembala buatkan ya setiap hari. Jadi minimal baca 3 pasal. Dan Bapak Ibu sambil berdoa secara pribadi ke keluarga, apa yang menjadi kebutuhan, kerinduan, pasti Tuhan akan dengar dan Tuhan akan jawab. Nah, minggu depan ibadah raya kita di tanggal 10 Juli 2022 tetap jam 8 pagi dan juga ada jam 10 pagi. Ya, sementara sekolah minggu sementara akan dilakukan di tengah dari kedua ibadah itu, yaitu jam 9 pagi. Karena pembina pelayan anak Ibu Ayang sedang mengatur sedemikian supaya pelayan anak tidak terpinggirkan ya. Jadi justru harus mulai diutamakan.
Karena pelayanan next gen yang mempersiapkan generasi untuk masa depan itu penting sekali buat saya. Saya kelak akan berhenti. Kalau Tuhan katakan Eko cukup, ayo rumahku ya sudah tersedia bagimu, wow gitu ya. Jadi harus ada generasi yang melanjutkan ya, sehingga kita harus persiapkan dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, berhubungan dengan rencana renovasi tahap kedua yang akan dilakukan minggu ketiga nanti akan dibahas oleh gembala dan pengurus gereja tentunya bagaimana strateginya ya, karena sudah dibentuk panitia. Bapak Ibu Saudara sekalian dan Bapak Ibu pada waktu masuk ke kompleks gereja ini melihatkan situasinya di pintu gerbang. Nah itu pasti secara building keamanan, security sudah pasti kurang amanah begitu ya, karena pagarnya belum tersedia dengan baik. Nah sehingga kita harus laksanakan itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Bapak Ibu yang belum mengambil formulir janji iman, ada di belakang yang warna kuning. Bapak Ibu nanti bisa ambil, berdoa ya, dan janji iman itu sudah ditegaskan oleh panitia tidak akan ditagih, karena itu adalah imannya dari saudara kepada Tuhan secara pribadi ya. Jadi tetapi hasil dari janji iman 3 tahun yang lalu terakhir itu rata-rata yang berjanji beriman itu justru terpenuhi lebih dari 100% ya. Jadi kalau dulu ada janji iman 1 juta malah ngasih 1,5 juta. Ada yang berjanji berapa waktu itu ya, 3 juta, ada yang 4 juta dan sebagainya ya. Nah tentunya nanti akan dikelola dengan baik oleh panitia untuk renovasi tahap yang kedua. Jadi silakan sekalian, dan silakan memenuhinya secara bertahap, mencicil ya, oleh tiap bulan ya, yang jelas jangan tiap tahun lah gitu ya, karena janji iman kita dibuat tidak setiap tahun ya, jadi per 3 tahun untuk sekarang ini ya. Nah Bapak Ibu sekalian silakan ya, jadi bisa mentransfer ke rekening gereja boleh, diserahkan kepada bendahara panitia yaitu Ibu Indi juga boleh ya. Bapak Ibu sekalian tuliskan nama Bapak Ibu, ada yang pribadi, ada yang keluarga, silakan saja ya Bapak Ibu sekalian. Saya akan mendorong juga justru untuk anak-anak juga harus diajarkan ya faith promise ini ya. Jadi supaya apa? Tuhan nggak melihat angka, Tuhan nggak melihat jumlah. Jadi mulai dari kecil kita sudah melatih anak-anak kita dengan the next level ya. Jadi imannya itu makin naik begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah tentunya seperti harapannya kalau sekolah kan nggak mau tinggal kelas terus, kelas 1 naik kelas 2 dan seterusnya. Nah, anak kita akan seperti itu ya. Nah yang melayani minggu depan ada di Warta Jemaat, karena Warta Jemaat digital ya, PDF sudah ada di Warta grup kita, grup kita ya, pengkhotbah gembala sidang, pujian Ibu Ria, lalu single Suri Tabita dan Suri Yudea. Kalau main musik sudah ada di sana Bapak sekalian, dengan penerima tamu, pelayan kolektan, soundman, LCD operator, bahkan yang operator untuk live streaming dan sebagainya ya, sudah ada di Warta Jemaat. Dipersilakan untuk melihat kembali, dan kalau di antara jemaat yang belum masuk di WA Group nanti bisa dimasukkan oleh admin Bapak sekalian ya, sehingga semua komunikasi di gereja ini bisa dapat diikuti dengan baik. Itu saja yang ingin disampaikan Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan kembali datang kepada Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita akan datang dan berdoa kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Syukur untuk setia Menjadi duta kerajaanmu.
kuasa-Mu yang akan ditinggikan atas seluruh bumi. Setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang kami cintai. Terima kasih bangsa kami telah mendemonstrasikan menjadi bangsa yang membawa damai. Terima kasih untuk Bapak Jokowi yang sudah diutus oleh Tuhan untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kedamaian, damai sejahtera akan diwujudkan oleh Tuhan bagi bangsa kami. Keselamatan bagi jiwa-jiwa terhilang. Hujan pertobatan, hujan keselamatan turun atas bangsa kami. Berkati Banten, berkati Tangerang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk gereja sidang jemaat Allah. Kami menyerahkan para gembala, para pendeta, pengurus gereja, bahkan seluruh umat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan buat umat-Mu di gereja Citaraya, dari bayi-bayi, anak kecil, remaja, pemuda-pemudi, dewasa, bahkan yang lanjut usia dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk yang berulang tahun Ibu Eka Yulia. Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan memberkati kesehatannya. Dalam nama Yesus diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Di dalam kumpulan jemaat-Mu Tuhan memberkati. Pelihara hidup mereka. Tuhan sertai hidup mereka, sehingga mereka bisa menikmati kasih setia Tuhan di lanjut usia mereka. Tuhan, terima kasih menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu mata pencarian jemaat, ke dalam tangan kuasa-Mu hidup mereka. Yang pertaruhkan, sungguh Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan yang dipercayai, Tuhan akan menyertai hidup mereka, diberkati dengan limpah-limpah oleh Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati mereka. Sebentar kami akan meninggalkan rumah, berpisah dengan yang lain. Baik yang beribadah di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing akan diberkati oleh Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih sayang dari anak Allah Yesus namanya, persekutuan pemberdayaan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekali dengan Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya dengan penuh sukacita.